Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a. Emang kayak gitu. Manusia itulah labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar, yakin, dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya, teman-teman. Para sahabat Nabi itu, gimana pun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga, tapi recovery-nya cepat. Contoh, Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya nggak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, nggak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komenan Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astagfirullahaladzim, langsung Abu Bakar delete postingannya. Posting baru. Mulai sekarang saya akan bantu dia 2 kali lipat. Allah langsung first like. Ya. Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur. Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia. Kenapa Abu Bakar sakit hati? Karena beliau manusia. Sesoleh apapun tetap aja dia manusia. Cuma recovery-nya cepat. Kenapa? Karena berakadnya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berakad dengan makhluk, susah recovery-nya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakad dengan Allah, cepat recovery-nya. Karena Allah Rahimun, Rahmanun, Karimun, Jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya, kita marah sama orang lain, terus kita maafin dia. Apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya. Makin besar dosa orang yang kita maafin, makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Dosa apa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada kita? Tadi, ditikung. Ustadz, nggak mudah Ustadz maafin yang kayak gitu-gitu. Ustadz, saya tuh udah berusaha ya selama 5 tahun. Di tahun ke-5 ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikung? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu akadnya, sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin biar Allah maafin saya. Emangnya kita nggak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, nggak usah jauh-jauh. Dosa sholat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin sholat sejak kita balik usia 12 tahun. Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun tuh masih anak kecil ya, sehingga sholat suka belang-belantong gitu, nggak rapi. Kadang sholat, kadang enggak. Yang rajin cuma sholat maghrib doang ya. Isya subuh udah kelewat. Terus pas udah ABG dikit, usia 17 tahun masih sholat, cuma sering menjamak. Subuh dijamak dengan duha misalnya. Sholat juga subuh, tapi jamak. Dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab sholat aja kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih. Gimana mau amal-amal yang lain? Berarti caranya gimana? Maafinlah kesalahan orang yang lain supaya Allah maafin kesalahan kita. Akadnya sama Allah, recovery-nya gampang. Saya pernah pas di Bandung, mobil ditabrak dari belakang, serempet. Akhirnya penyok dan agak rusak. Terus orangnya marah duluan. Mungkin cara dia marah duluan biar ketahuan bahwa kita yang salah. Dia turun langsung marah-marah. Saya bilang, tenang aja, jangan marah-marah, kita selesaikan baik-baik. Akhirnya dia agak down dikit, agak nyaman dikit, ngobrol, tapi tetap aja keras, nggak mau. Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah, karena dia anggota nggak mau ribut, ya udahlah, saya ganti rugi 2 juta.
Pas sudah ganti rugi 2 juta dia pergi, saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, saya dapat musibah nih, beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget gara-gara kita udah mobilnya rusak, harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh, karena dia mungkin pakai kekuasaannya daripada nanti ramai dan makin besar, habisnya udahlah 2 juta, tapi minta ke Allah gantinya 20 juta, lebih baik dari yang kita berikan. Gak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti 20 juta cash, bukan sedekah. Jangan selalu menerjemahkan keajaiban itu dalam bahasa sedekah. Bisa juga dapat usaha apa, jualan apa yang keuntungannya banyak. Kayak saya dulu di Mesir jualan bakso. Kalau ada acara-acara kayak gini nih, ini saya ngeliat teman-teman di Jepang kayak nostalgia lagi kondisi dulu di Mesir ya. Lagi ada acara mahasiswa Indonesia di sana, namanya PPMI gitu. Saya jualan bakso, tapi saya nggak bisa bikin bakso, teman yang jualan. Terus saya bilang, ya udah kita bagi hasil aja ya, bagi 2, kamu 30%, saya 70 gitu. Dia mau, alhamdulillah dia bikinin, terus saya ini jual, terutama buat acara mahasiswa Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya orang Malaysia nggak bisa ngebedain bakso yang enak sama yang enggak. Soalnya di Malaysia nggak terlalu banyak kan, kalau di Indonesia kan banyak tuh bakso. Akhirnya jual ke Malaysia, nggak terlalu enak juga, mereka, wah enak Pak Cik, tak apa-apa gitu ya. Udah jualan. Kalau orangnya enakan. Orangnya nyaman gitu, saya kasih baksonya banyak. Kalau orangnya mukanya agak-agak kurang nyaman, kasih aja 2 lah. Gak usah banyak-banyak datang. Pak Cik, mau bakso? Oh ya, kasih 10. Datang lagi, diam-diam, mau apa? Bakso. Kasih 2. Pas, kok beda? Beda banget. Wajahnya beda. Kalau yang datang macet, 15 lah gitu ya. 15 macet, 15 mah. Untung nggak? Untung tetap alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena kita berakatnya kalau hilang sesuatu Allah yang ganti. Saya pernah mau acara sholat tahajud malam-malam. Acaranya jam 2 malam, saya baru bangun jam 2. Telat kan? Akhirnya panik, nyamber HP, jatuh, pecah layar depannya, udah nggak bisa kepake. Itu HP sekitar harga 2 juta lah. Jatuh, langsung, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Ya ini juga jatuh bukan apa-apa ya, karena pengen tahajud, pakai diomongin lagi. Terus berangkat nih, pulang-pulang jam 10 pagi Allah ganti dengan, waktu itu baru keluar tuh Note 5, harganya 10 juta, diganti cash. Kadang Allah nggak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi, tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor, tapi dapat jodoh, mau mana? Pilih yang mana? Jadian nih, gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita nggak punya motor, putus lagi. Belajar berakat sama Allah teman-teman. Itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu nggak pernah, pertama ingkar janji itu nggak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad, nggak pernah ingkar janji. Kedua, Allah itu nggak pernah misalnya, maaf ya lagi sibuk, nggak ada tuh. Kita WA Allah terus nggak dirit, itu nggak ada ceritanya. Contreng 2 sih, cuman nggak biru-biru, nggak dirit lama gitu. Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya mah nggak dirit misalnya. Itu manusia banget. Allah nggak kayak gitu. Kita baru nulis, ngirim, Allah langsung typing. Bukan cuma dirit, langsung bales. Gak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus nggak dibayar, nggak dibales lama. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga Allah misalnya habis pulsa, habis kuota, itu nggak ada. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kayaknya paling nyaman berakat itu sama Allah. Cuman kita harus ngerti cara Allah bermuamalah dengan kita. Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu nggak berharga banget. Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan. Tapi ternyata orang soleh nggak semuanya kaya. Tapi orang soleh itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bahagia. Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya baru hijrah, dia bilang gini, Ustadz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang malah jadi susah. Saya bilang, enggak,
Karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah nggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya. Setelah hijrah Allah permudah untuk membayar hutang itu. Bukan rezekinya seret, tapi rezekinya dibagi. Sebagian dipakai, sebagian untuk bayar hutang. Allah udah kasih solusi. Nggak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah, tuh nggak mungkin. Jangankan Allah nih, Nabi Muhammad aja nggak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan nggak dikasih apa-apa, itu nggak ada. Semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu pasti pulangnya membawa sesuatu. Apa aja? Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu, baru dikasih sama Raja Khurasan, kasih baju. Bajunya warna merah, bukan gamis ya, baju biasa warna merah, dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin, sahabat ngomongnya, Muhammad itu baju bagus juga ya gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu, Nabi tanya kenapa mau gitu. Mau dibuka sama Nabi. Nabi pulang nggak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang nggak pakai baju masih keren ya, six pack gitu. Kita nggak pakai baju zero pack kan agak-agak gimana gitu kan ya. Kan perut Nabi itu six pack kata sahabat, seperti batu yang tersusun kan. Itu karena mungkin beliau bukan nge-gym sih, sering naik kuda, itu kan kayak orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak, akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi nggak pernah mau ngecewain orangnya. Terus Nabi jalan pakai syalnya syal baru gitu. Untungnya nggak pakai kupluk baru ya, pakai syal doang gitu. Datang orang Badui ditarik syalnya, dilepas sama Nabi dikasih. Ada yang datang ke Nabi, ke Aisyah misalnya, Aisyah tuh cuma punya 3 butir korma. Dari pagi belum makan, untuk sahur aja nggak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa hari itu. Datang satu orang ibu dengan 2 anaknya. Karena lapar bilang, Aisyah saya belum makan dari pagi. Aisyah langsung ngambil ngasih. Jadi nggak makan sahur, nggak berbuka puasa. Kenapa? Karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu nggak ada. Nabi aja kayak gitu, apalagi Tuhannya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu nggak ada. Kalau dia kecewa, berarti dia nggak ngerti cara berakad sama Allah. Dia salah paham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, gak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah maha baik, Allah yang selama ini nolongin saya, Allah yang menyelamatkan saya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan 10 kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih, mau gimana? Mau dapat nikmat, ya udah, Allah maha pemberi nikmat. Mau dapat jodoh, Allah maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Gak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib, budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy, dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan? Kenapa? Karena Julaibib nggak pernah berputus asa kepada Allah, nggak pernah suuzon sama Allah. Datengin ditolak, datang lagi ditolak. Kadang kita kayak gitu banget hidup. Datang udah 3 kali ditolak, akhirnya putus asa, udah pakai selebaran, taruh di pintu-pintu rumah. Mau nggak nikah sama saya? Siapa yang mau tolong hubungin nomor telepon ini. Kalau nggak mau jangan dibalas udah. Ternyata dari 100 selebaran nggak ada yang nyangkut, karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah. Ini maksudnya husnuzon sama Allah. Jangan suuzon. Begitu kita husnuzon sama Allah, baru berbaik sangka. Kadang-kadang kita baru membatin, Allah udah kabulkan. Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Hal-hal yang menurut saya dulunya terjadi di zaman para ulama, sekarang terjadi di zaman kita. Kok bisa ya? Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hambal yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfar kan di Basroh. Itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari saya datang ke masjid markasnya Pemuda Hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat. Terus karena macet saya nggak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online, berangkat dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin, karena lagi ada saya di situ, ya udah sekalian ngimamin.
Pas sudah selesai asar, udah beres semua rapat, saya order lagi, ada yang ngambil, ojek online, jalan. Di tengah jalan orangnya ngobrol, "Mas, suka sholat di masjid itu juga?" Saya bilang, "Ya, sesekali." Saya bilang, "Iya ya, masjid itu ramai sekarang, anak-anak mudanya luar biasa itu masjid. Saya juga suka sholat di situ," kata dia. "Itu ada tuh imam muda, siapa namanya di situ teh? Muzammil." "Iya ya, Muzammil tuh suaranya bagus ya." "Ya, alhamdulillah." "Mas suka ikut talim juga di situ?" "Kadang-kadang," saya bilang. "Oh iya iya hebat, itu taklimnya ramai banget tuh. Ada juga tuh ustadz siapa gitu yang suaranya kayak cewek," kata dia. Saya mulai nih, nyari masalah nih tuh. Tapi saya senang dengar boosternya YouTube segala macam, gurunya Muzammil, siapa ya namanya? Siapa? Hanan? Iya Hanan gitu, itu luar biasa. Mas suka dengar ceramahnya juga? Suka. Dan saya nggak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster, 1 minute booster itu juga kayak dapat hidayah. Dapat hidayah dari diri sendiri. Saya dengar, Masya Allah nih Ustadz enak juga ya ceramahnya. Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri. Kayak misalnya ceramah tentang diri, ngereject Allah. Allah manggil, reject. Sehari 5 kali kita ngereject Allah, tapi Allah nggak pundung. Kita baru mungkin ngerasa kayak belum dikabulkan doa aja udah pundung fisabilillah. Kan banyak yang pundung fisabilillah, pundung di jalan Allah kan banyak tuh. Allah nggak pernah pundung, itu bikin saya, iya ya Allah sering kita reject tapi nggak pundung. Datang lagi besok, datang lagi lusa, datang lagi. Bertahun-tahun Allah manggil kita, seringnya kita reject. Rejectnya itu kasar lah gitu. Kok udah azan aja sih, kan kasar banget ya rejectnya. Nah itu saya bikin, oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengan ceramahnya. Saya bilang, iya Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga? Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit. Dia mulai curiga gitu, ngeliat ke belakang dikit-dikit. Mas tadi yang imam sholat zuhur ya? Ya saya bilang. Asar juga? Ya. Mas ini namanya siapa gitu? Saya bilang Hanan. Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki, langsung wah gitu. Berhenti, rame, heboh di perempatan jalan. Coba semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, Masya Allah gitu. Dia langsung berhenti. Emang lampu merah sih, bukan gara-gara itu. Berhenti. Langsung berhenti terus dia ngomong, Masya Allah, saya selama ini tuh sering berdoa. Ya Allah kalau ikut talim, saya pengen banget ketemu saat itu, tapi jangan di taklim, yang berdua gitu. Gimana caranya? Istighfar, salawat. Ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh. Dia kayak gitu. Sebulan kemudian Allah kabulkan. Saya order ojek online, dia ngambil. Akhirnya kita satu ojek berdua. Ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie, sampai ke tetangga pada ngeliat ada apa sih ramai gitu. Heboh gitu kan. Masya Allah ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan, bukan saya yang soleh, dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan.